Pemirsa, kita kembali ke gedung DPR RI Senayan Jakarta untuk mengikuti keterangan pers usai rapat kerja atau raker Komisi 1 DPR bersama dengan Panglima TNI terkait perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ya, hari ini rapat kerja atau raker Komisi 1 DPR digelar bersama dengan Panglima TNI beserta Kasat, Kasal, dan Kasal untuk mendapatkan masukan. Berikut kami hadirkan. Antisipasi untuk menjaga supaya ancaman terhadap demokrasi itu bisa. Kalau kalimat ancaman itu kan kalau perilaku yang berlebihan. Beberapa teman-teman dari LSM, ya, kita semua sudah undang, ada setara, ada imparsial. Mereka takut akan kembalinya di fungsi ABRI seperti zaman Orba. Nah, kalau hemat orang kayak saya itu semua bisa dipagerin melalui undang-undang. Tetapi juga hemat saya ini kan, saya minta maaf ya, saya jauh lebih tua dari adik-adik saudara sekalian. Nggak ada yang bisa mengembalikan jarum jam. Di Soviet Kisoyotski Sosialis Republik yang tua-tua masih sebagian ingin kembali ke komunis, tetapi nggak bisa. Dulu sahabat kita Sony Tulung, Family 100, ramenya bukan main. Diputer 15 tahun kemudian udah nggak sesuai zamannya, nggak ada lagi yang nonton. Pak Kusendratmo juga seperti itu. Nah tuh gantian tuh Panglima tuh. Nah Pak Panglima tuh. Sudah, dari saya sudah bahwa tadi di presentasi beliau ada stage yang sangat penting yang itu menjadi kesimpulan kita bahwa supremasi sipil tetap menjadi pilar utama dalam negara demokratis Indonesia, negara demokratis. Silakan Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi 1 DPR RI dan seluruh anggota yang sudah menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Sebenarnya sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang Undang-Undang TNI itu belum direvisi. Kalau kita lihat perkembangan lingkungan strategis, semua ancaman dalam dan luar negeri yang kita lihat sekarang, sehingga membutuhkan TNI yang responsif yang menghadapi ancaman tersebut. Ancaman itu berupa dari dalam dan luar negeri, adapun bencana alam, sehingga TNI bisa ikut untuk mengatasi segala macam ancaman tersebut. Terima kasih. Ini soal penempatan TNI di kementerian lembaga kan kemarin diusulkan ada 15 kementerian lembaga ya. Kalau di luar itu kan harus pensiun. Artinya kalau sekarang nanti di luar itu berarti nanti TNI yang masih menempat sekarang kan masih ada yang di Kementan itu apakah akan ditarik ke Mabes TNI atau seperti apa? Ya, nanti kan apabila TNI aktif menduduki di kementerian lembaga akan pensiun dini, akan mengundurkan diri dari kedinasannya. Ya, dia tetap kementerian lembaga juga punya undang-undang tersebut, punya undang-undang yang dia menyatakan bahwa di situ ada posisi jabatan itu yang diduduki oleh TNI aktif juga, ada seperti di Kejaksaan Agung, di MA, BNPB, Polkam, itu dia punya undang-undang yang menyatakan bahwa jabatannya diisi TNI aktif. Di Kementan dan Bulog itu Pak, apakah nanti akan ditarik lagi atau seperti apa Pak? Kalau di 15 kayak kemarin disampaikan nggak ada berarti harus mundur gitu ya? Ya, mundur. Sini tuh, daripada kamu desek-desek. Nanti akan mundur dari kedinasan aktif. Panglima mungkin bisa dijelaskan lagi soal tadi supremasi sipil tadi itu TNI akan menjaga supremasi sipil, apakah hanya dengan pembatasan penempatan prajurit TNI aktif di atau ada? Jadi nanti tadi saya sudah jelaskan bahwa masa jabatan itu nanti akan kita atur semenjak dia dilantik menjadi perwira, nanti ada ikatan dinas perwira selama 10 tahun. Apabila dia masih kapabilitas, dia bisa melanjutkan ikatan dinas lanjutan selama 12 tahun. Itu akan kelihatan bahwa apakah perwira tersebut memenuhi syarat untuk melanjutkan atau tidak. Yang tidak bisa pensiun dini atau ke kementerian atau lembaga. Pak, kemarin juga dipertanyakan sama anggota DPR juga Komisi 3 kalau
kemarin surat perintah untuk Mayor Teddy. Dan kalau Teddy ini kenapa diputuskannya melalui surat perintah bukan surat keputusan? Ini kira-kira apa sih Pak pertimbangannya mungkin? Jadi jabatan Seskap itu kan eselon 2. Eselon 2 itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1. Pak, ini kalau misalkan posisinya sendiri itu gimana Pak? Ini kan kalau sebelumnya Pak Hasan Nasdem pernah bilang setara mungkin sesmil juga ya Pak. Ini apa kalau masuk 15 kementerian KL itu atau sebaiknya harus mundur juga atau gimana Pak? Ya, di Sesmil kan dijabat oleh militer aktif. Makanya tadi saya bilang, jadi setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan bahwa jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif. Ya, makasih. Jadi sorotan adalah pengangkatan Teddy menggunakan surat perintah itu kenapa Pak? Ya, jadi Seskap itu kan eselon 2. Eselon 2, dia maksimal bisa dijabat oleh TNI aktif bintang 1. Yang jelas dari undang-undang ini kami dan Panglima dan Pak Menhan sepakat untuk memperbaiki. Kalau untuk yang sempurna mungkin tidak akan pernah ada. Jadi memperbaiki dan ini untuk menyongsong TNI kita masa depan. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya tadi itu, jadi masa jabatan perwira itu kan diatur melalui Perpang ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, Letnan 2 ke Letnan 1 itu 4 tahun. Ya. Nanti akan kita buat 3 tahun. Kemudian jabatan seorang Danyon nanti akan lebih muda dia. Mungkin 33 tahun, kemudian Danbrik 43 tahun sehingga dia lebih energik untuk menjabat satuan. Dan nanti akan mengerucut. Ya. Piramida itu berlaku. Sekarang kan kubus, jadi usia 50-60 tahun itu masih efektif. Dan nanti akan kita seleksi untuk di kementerian dan lembaga. Pak, ini kan Seskap dan juga di Bulog kan Makasih. Assalamualaikum. Makasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.